Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik. Minggu ini YouTube channel Komisi Anak khusus berisi firman Tuhan dengan judul Anak Lembu Emas yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Ibadah sekolah minggu hari ini, adik-adik dapat mengikuti pertemuan Zoom kelas sesuai dengan kelasnya adik-adik pada pukul 10 sampai dengan 11 siang. Yang akan dibagi menjadi 3 kelas. Kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Minggu depan kita akan beribadah kembali di YouTube channel ini. Selamat beribadah adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Baik, kalau gitu sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga jikalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, berkatilah kami, pimpinlah kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada firman Tuhan minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih mengingat ke-10 perintah Allah tersebut? Kalau begitu, sebutkan 10 perintah Allah yang pertama. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau 10 perintah Allah yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah kepada patung. Allah memberikan 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel taat kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Saat ini kita akan mendengarkan kelanjutan kisah dari bangsa Israel. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Nah, mari kita semua menyaksikan tayangan firman Tuhan berikut ini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, Besok hari raya bagi Tuhan. dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan. tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan,
bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Musa sudah berada di atas gunung Sinai bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Bangsa Israel yang berada di bawah menunggu-nunggu kapan Musa turun dari atas gunung. Tetapi Musa yang ditunggu-tunggu tidak turun-turun, sehingga bangsa Israel menjadi tidak sabar. Dan pada saat itulah bangsa Israel menjadi tidak taat kepada Tuhan. Mereka membuat sebuah patung berbentuk anak lembu emas yang terbuat dari anting-anting emas yang mereka punyai, yang kemudian dilebur dan dipahat menjadi sebuah patung. Dan bangsa Israel berdoa, mereka menyembah, mereka beribadah kepada patung tersebut. Adik-adik, kita tidak seperti bangsa Israel yang menyembah patung, tetapi dalam keseharian kita banyak hal yang bisa membuat kita tidak menyembah Tuhan. Contohnya, kegemaran kita nonton TV, kegemaran kita bermain games di handphone kita, atau kegemaran kita nonton YouTube. Kegiatan tersebut kadang-kadang bisa membuat kita menunda-nunda waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi malas untuk membaca Alkitab atau membaca buku Star. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita semua umatnya untuk taat pada perintahnya dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana caranya ya kita mengutamakan Tuhan? Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan pergi ke sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu daripada bermain-main games di handphone kita atau nonton YouTube atau nonton TV kesukaan kita. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita mengingat Tuhan setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita ingat bahwa Tuhan sudah menyertai kita dan kita berdoa kepadanya dan membaca buku Star setiap pagi. Atau ketika kita hendak tidur pada malam hari, mengutamakan Tuhan berarti kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari dan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita sebelum tidur, dan kita juga membaca buku Star untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, adik-adik, ayo kita mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan ingin kita semua juga mengasihi Dia. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kami boleh selalu menyembah Tuhan, kami boleh selalu percaya kepada Tuhan, dan kami boleh selalu taat kepada perintah Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh memilih hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan amplop persembahan kalian dan kemudian masukkan persembahan kalian ke dalam amplop, dan pada akhir minggu setiap bulannya kalian dapat menitipkan persembahan kalian kepada papa mama untuk ditransfer ke rekening mandiri atas nama GKI Cinere nomor 100800801455582. Ingat untuk mencantumkan kode 001 di belakang dana persembahan kalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.